Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putri Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga semuanya masih baik-baik aja, semoga masih sehat selalu. Dan kembali kali ini untuk rekomendasi aksesoris di bulan Juni 2020. Produk-produk yang ada bersama saya sekarang sebenarnya terinspirasi dari bagaimana cara memaksimalkan iPad Pro. Karena saya baru aja nge-review produknya, tapi buat kamu yang nggak punya iPad Pro atau mungkin punya tablet lainnya, tenang aja, karena kamu masih bisa pakai. Ya, paling tidak hampir semuanya masih bisa dipakai. Oke, untuk yang pertama, ini ada USB hub dari Baseus. Ini adalah tambahan yang penting dan perlu banget buat orang yang mau maksimalkan iPad Pro-nya. Produknya simple dengan ukuran cukup ringkas yang bisa dipasangkan di pojok atas iPad seperti yang bisa dilihat sekarang, baik polosan atau saat menggunakan case. Cuma untuk case-nya itu nggak bisa yang tebal-tebal ya, karena bisa nggak muat. Selain itu, perlu diketahui juga secara default di bagian dalam hub-nya ini punya semacam lempengan karet untuk melindungi iPad dari goresan saat dipasangkan langsung tanpa casing. Jadi kalau untuk pemakaian dengan casing harus dilepas dulu supaya muat. Sebagai sebuah hub, produk Baseus ini menawarkan fleksibilitas untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat dengan iPad Pro. Ada satu port USB 3 dengan USB A, lalu ada HDMI, satu slot SD card reader, micro SD reader, serta satu USB-C sebagai pengganti port yang digunakan untuk nyolokin hubnya. Semua port tentunya bisa dipakai dengan baik, cuma satu catatan adalah tidak semuanya bisa digunakan berbarengan. Jadi misalnya saya pernah coba pakai SD card dengan micro SD lagi dua-duanya saya pasangin, itu USB A yang ada di atas nggak bisa dipakai. Baru setelah misal saya copot salah satunya, kemudian saya pasang ulang, kebacalah si USB A yang ada di atas di iPad Pro-nya. Terus buat yang mungkin agak khawatir dengan bentuk hubnya yang dipasang di pojok, takut mengganggu kualitas audio, tenang aja karena speakernya itu lubangnya dibuat begitu presisi sehingga pas sekali dengan lubang yang ada di iPad-nya, sehingga kalau dipakai untuk nonton video atau dengar musik itu nggak ganggu kualitas audio. Lalu berkat kabelnya yang menggunakan USB-C, hub ini juga bisa dipakai pada perangkat lain seperti handphone Android selama bisa memang mendukung USB OTG. Lalu ada tablet Android juga oke dan tidak ketinggalan ke laptop atau PC selama memiliki port USB-C. Jadi meskipun harga perangkat ini agak lumayan mahal ya, sebenarnya 700 ribuan, tapi bagusnya dia bisa digunakan tidak cuma satu perangkat, namun bisa di berbagai produk selama memang mendukung USB-C. Nah, balik lagi sedikit soal harga. Ini harganya 700 ribuan. Ini adalah yang gen pertama, generasi pertama, dan kemungkinan kalau kamu beli itu akan ditawarin yang gen kedua sama yang jual. Apa bedanya? Udah tentu adalah soal harga. Kalau nggak salah yang gen kedua itu harganya 900 ribuan. Dan dia punya tombol on off di samping supaya katanya tidak menyedot banyak baterai ketika lagi nggak dipakai. Oke, make sense karena memang ini sedikit banyak berpengaruh pada baterai meskipun tidak begitu signifikan. Namun kalau misalnya kamu lagi nggak pakai, ya sebenarnya nggak usah dicolokin ke iPad-nya. Kamu bisa colokin kabel USB-C dari dongle-nya itu ke port USB-C yang ada di hub-nya sehingga ya tetap rapi dan tidak nyedot baterai. Namun kalau kamu beli yang gen kedua pun sebenarnya nggak masalah ya, tapi saya kasih tahu juga gen kedua itu tidak ada SD card reader dan hanya punya micro SD aja. Jadi ya silakan dipilih dengan kebutuhan masing-masing, tapi saya tetap rekomendasiin yang gen pertama aja. Lanjut untuk rekomendasi yang kedua, di sini masih dari merek yang sama. Saya punya seperangkat alat pembersih layar. Ya, video ini nggak disponsori oleh mereka ya, bukan disponsori oleh Baseus. Cuma entah kenapa pas saya lagi browsing, lagi cari-cari barangnya, ketemunya mereka lagi. Nah, kenapa saya sebut seperangkat? Karena dengan satu benda ini aja, udah cukup banget untuk bersihin layar atau bikin layar jadi kinclong lagi. Entah itu layar handphone, layar tablet, layar laptop, atau bahkan layar TV kalau kamu mau. Ada dua bagian yang jadi highlight dari produk ini. Pertama adalah spray cairan pembersih layarnya sendiri, sedangkan yang kedua, hampir seluruh permukaan dari benda ini dilapisi material semacam kain yang bisa dipakai untuk ngelap. Jadi setelah semprot itu bisa langsung dilap dan bersih lagi. Lalu gimana kalau habis? Tenang aja karena di setiap kotaknya itu ada refill satu botol. Cuma kalau habis juga itu kemungkinan sih harus beli baru lagi karena saya belum nemu yang jual refillan doang. Namun kalau mungkin kamu punya preferensi cairan pembersih sendiri, itu juga bisa banget dipakai karena
Tabungnya itu mudah sekali diakses, tinggal ditarik aja. Dan kamu bisa isi ulang sendiri karena ya dibukanya pun juga gampang banget. Jadi ya fleksibel, beli lagi sendiri yang baru bisa, mau isi ulang sendiri pun juga nggak masalah. Masuk ke rekomendasi ketiga, di sini saya ada mouse dari Logitech yaitu M585. Ini jelas bukan barang baru, udah lama banget, bahkan saya udah pakai 2 atau 3 tahun, tapi tetap bagus dan recommended. Seperti yang tadi saya udah bilang di awal video, awalnya kan ini saya mau bikin kompilasi untuk memaksimalkan iPad Pro. Jadi awal tuh saya pengen ngerekomendasiin ini, Magic Trackpad 2, cuman saya rasa ini kemahalan untuk banyak orang, terus tadi saya juga pengen ngerekomendasiin Logitech MX Master 2S, itu mouse andalan saya juga sebenarnya, cuman saya rasa masih terlalu mahal, oleh karena itu saya berpikir bagaimana mencari solusi yang tetap keren, tetap recommended, tapi dengan harga yang terjangkau. Dan ketemulah ini, Logitech M585. Untuk desain mouse-nya mungkin memang terlihat standar, tapi nilai jual utamanya adalah dari segi konektivitas. Bagi para pengguna laptop maupun desktop, mouse ini punya dongle receiver yang bisa dipasangkan ke port USB. Tapi nggak cuma itu, ada juga koneksi Bluetooth yang artinya bisa di-pairing dengan banyak jenis perangkat tidak terkecuali tablet seperti iPad. Channelnya pun tersedia 2 sehingga bisa multi perangkat dan perpindahannya pun gampang banget, hanya tinggal 1 klik di tombol tengah. Untuk tenagai mouse ini, user hanya butuh 1 baterai A2 yang mudah sekali didapatkan. Berapa lama daya tahannya saya nggak tahu ya, tapi yang pasti awet, karena saya pun udah lupa kapan terakhir ganti baterainya. Jadi dengan harga 300 ribuan aja, ini bisa banget untuk jadi alternatif yang layak dipertimbangkan. Untuk yang keempat, saya yakin sebagian dari yang menonton video ini udah pernah dengar merek yang namanya Bardi. Ya, produk mereka sebenarnya bervariasi sekali, tapi yang bakal saya rekomendasikan adalah yang paling umum aja, yaitu lampu mereka, yaitu Smart Light Bulb. Produk ini sebenarnya simple banget, yaitu sebuah lampu yang bisa diganti-ganti warnanya lewat koneksi WiFi dan bisa dikontrol lewat handphone kamu. Contohnya seperti yang bisa kamu lihat di sebelah situ ya. Saya ganti jadi merah, terus nih jadi hijau, jadi biru lagi, jadi ini, terus jadi kuning, bisa dibikin terang banget, bisa dibikin redup, dan bisa dibikin putih juga. Salah satu faktor yang bikin gampang banget untuk merekomendasikannya adalah harga yang begitu terjangkau di angka 100 ribuan aja. Kalau di toko distributornya saya baru cek itu di harga 115 ribu, tapi saya ingat saya pernah beli dengan harga di bawah 100 ribu, walaupun bukan di toko resminya. Cara setupnya pun gampang banget dan respon aplikasi saat digunakan pun juga baik. Bagi yang mau ekstra, perangkat ini juga mendukung asisten virtual seperti Alexa dan Google Assistant sehingga bisa nyalain lampu lewat perintah suara aja. Cuma karena harganya yang murah, ada satu hal yang kurang ya sebenarnya, yaitu intensitas cahaya saat disetel di bagian berwarna itu nggak terlalu terang. Memang kalau untuk mode default untuk simulasi warna warm and cool yang putih sama yang kuning kayak lampu bohlam biasa itu masih terang banget. Tapi kalau kita pindah ke warna seperti merah, biru, hijau, kelihatan sekali itu jadi redup. Bukan masalah besar sih sebenarnya untuk banyak orang ya, saya yakin toh dengan harga yang tidak mahal tetap bisa ngerasain lampu yang kekinian. Dan untuk rekomendasi yang terakhir, yang ini sebenarnya bukan benda, melainkan sebuah software yaitu Jump Desktop. Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS, namun saya baru beli untuk iPad saya dan belum coba yang versi Android karena entah kenapa review tuh banyak banget yang bilang jelek kalau yang versi Android. Jump Desktop jelas bukan produk gratis, bukan aplikasi gratis, dan harganya pun sebenarnya cukup mahal, namun sampai hari ini saya belum menyesal karena sudah beberapa kali terselamatkan oleh aplikasi tadi. Fungsi aplikasi ini sebenarnya sederhana, yaitu untuk mengakses komputer berbasis Mac atau Windows. Jadi, setelah terhubung ke internet atau melewati tahap autentikasi, pengguna bisa mengontrol komputernya secara remote lewat perangkat lain seperti misalnya via iPad. Memang ini bukan untuk pemakaian yang setiap hari, bukan untuk pemakaian rutin, namun ketika dibutuhkan itu berguna sekali. Contoh kasusnya, saya pernah beberapa kali gitu lagi keluar rumah, lagi nggak di rumah, lagi nggak bawa laptop, tiba-tiba saya butuh sesuatu dari laptop, misalnya ada data, ada dokumen atau apapun yang belum saya upload ke cloud, saya tinggal bilang ke orang rumah atau siapapun yang ada lah ya, tolong nyalain laptop dong, tolong nyalain komputer dong, dan saya udah langsung bisa akses komputer tersebut
sejak dari lock screen-nya saya bisa masukin password, autentikasi segala macam. Saya bisa langsung kontrol browser, saya bisa upload data yang ada di SSD komputer saya ke cloud, dan saya pun bisa mengakses di tempat lain secara terpisah tanpa harus bersentuhan langsung dengan laptopnya. Berguna sekali, tapi memang tidak pada setiap kesempatan. Seberapa stabil atau lancarnya pakai metode seperti ini sebenarnya tergantung pada koneksi internet masing-masing. Cuma sampai sekarang saya sih belum ketemu masalah berarti selama menggunakan jam desktop, sehingga ya masih puas-puas aja dan belum ngerasa kecewa telah mengeluarkan uang untuk aplikasi ini. Jadi kayaknya itu aja sih yang bisa saya rekomendasiin untuk bulan Juni 2020 ini. Semoga apa yang saya omongin barusan berguna, bakal cocok dengan kebutuhan kamu. Jadi buat yang berminat, silakan langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kamu udah beli, mungkin bisa kabarin saya juga lewat kolom komentar. Kasih tahu apa yang cocok, apa yang kamu beli, belinya di mana, harganya berapa. Apapun itu, pengalaman kamu bisa share aja pada kolom komentar di bawah. Sekian dulu aja, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.